Industri perfilman Indonesia kembali menghadirkan tontonan yang berbeda sekaligus menarik lewat film CLBK, Cinta Lama Babak Kedua. Di tengah maraknya film bergenre horor, komedi, dan romansa ala anak sekolah, film CLBK bisa dikatakan menjadi pembeda. Drama romantis yang mengangkat kisah cinta dalam dua babak, usia muda dan usia senja, film CLBK layak ditonton. Film CLBK hadir dengan cerita yang lebih hangat dan emosional. Film ini mengisahkan tentang cinta lama yang kembali bersemi ketika dua insan dipertemukan lagi setelah puluhan tahun berpisah. Tokoh utama, Akung Abi yang diperankan aktor senior Slamet Raharjo dan Ninsita yang dimainkan Widiawati menjadi pusat cerita. Keduanya kembali dipertemukan di usia senja dan mencoba menuntaskan kisah cinta yang sempat terhenti di masa muda. Cynthia, pemeran muda berbakat yang turut ambil bagian dalam film CLBK, mengaku begitu terkesan beradu akting dengan para seniornya. Dan seperti apa cerita Cynthia mengenai film CLBK yang dibintanginya? Benar, ini kali pertamanya juga aku ada di project bareng Kak Kiva dan baru kenal juga di sini. Karena aku kira awalnya yang akan jadi kekasih aku itu lebih muda dari Kiva. Jangan Kiva. Gak gitu. Jadi membangun chemistry sama Kak Kiva sebenarnya lumayan challenging, tapi sangat terbantu ya karena aku suka laki-laki yang punya sifat kebapak-bapakan. Ya. Alias kalau ini langsung bapak-bapak beneran. Kata Kiva, I love you. Oh iya, maaf. Iya, betul. Aku nggak masalah tentang umur. Yang penting kan bagaimana dia nge-treat aku. Jadi sangat terbantu banget pas proses menjalin chemistry-nya tuh Kiva lumayan sering banget ngechat aku. Padahal aku sangat sering balas alias aku nggak pernah balas chatnya. Jadi dia kayaknya ngerasa cintanya bertepuk sebelah tangan. Tapi karena aku sadar di tengah kegiatan aku yang sangat padat beberapa waktu lalu itu, setiap kali ketemu aku langsung cium dia. Bercanda. Tapi kita kalau ada waktu untuk quality time bersama, pastinya aku banyak ngobrolin hal apapun yang nantinya bakalan jadi bensin nih buat bahan bakar aku selama di proses syuting filmnya, kayak gitu sih. Film CLBK Cinta Lama Babak Kedua bukanlah film drama dengan alur biasa, sebaliknya penuh ketegangan dan tak terduga. Melalui alur kilas balik, penonton diajak menyaksikan perjalanan cinta Abi dan Sita pada era 1970-an, yang diperankan Yusuf Mahardika dan Giselma Firmansyah. Chemistry keduanya memperkuat emosi yang dibangun sepanjang film. Ditambah banyaknya pemeran muda yang mewakili kalangan milenial dan Gen Z, menambah warna pada film CLBK yang turut dibintangi aktor papan atas seperti Slamet Raharjo dan Widiawati. Karena memang ceritanya sangat menarik dan ini memang pertama kali saya belum pernah dengan mereka ini kecuali dengan ini Om Slamet. Ya, ini udah kesekian kali Om ya. Yang kesekian kalinya. Jadi yang lainnya memang saya belum pernah. Kecuali dengan Kiva, saya tahu dia karena memang dari keluarga Pak Iskak yang pernah menyutradarai saya juga. Kamu belum lahir waktu itu. Jadi dia masih muda ya, asal tahu ya. Bagaimana kan saya tahu dia dibilangin dia tua. Enggak kan? Artis muda ini saya senang sekali dan saya tidak merasakan di sini dia ampun ke saya. Saya merasakan semua menyenangkan. Jadi alhamdulillah bisa bekerja sama dengan semua dan ya terima kasih Mir Production dan Masud yang ngelamun. Terima kasih untuk semuanya. Salah satu pemain yang ikut mencuri perhatian dalam film CLBK ini adalah Cynthia Mariska. Ia sendiri memerankan karakter Ambar yang memiliki hubungan emosional sangat dekat dengan Akung Abi. Kedekatan yang terjalin antara keduanya dalam film tersebut dipastikan membuat hati penonton seperti diremas, ada gemas, dan juga diliputi cemas.
Alhasil, karakter tidak biasa itu membuat Cynthia merasakan pengalaman pribadi yang mendalam. Satu pengalaman bermain film dengan aktor lintas generasi menjadikan pengalaman tersendiri. Film CLBK tidak hanya fokus pada cinta usia senja, tetapi film ini juga menghadirkan kisah romansa generasi muda melalui karakter Ambar dan Raka yang diperankan Iska Kivano. Adu akting keduanya menjadi jaminan film CLBK akan menjadi pengalaman film layar lebar yang mendebarkan. Kalau mengenai bagaimana mendirectnya, jujur approach saya nggak ketika saya mendirect, saya mencari karakter itu di dalam setiap pemainnya. Saya tidak minta pemain untuk menjadi seseorang yang bukan mereka gitu. Jadi saya nyari ke dalam, oh yang itu dia aku nih, oh ini begini, oh ini Ambar begini, Rakanya begini, supaya dapat lebih originalitasnya, fluidnya enak gitu. Jadi kalau mengenai mendirect, saya jujur sini kayak belajar kayak sekolah film gitu, dari Pak Dea sama, dari Bu Win. Saya tanya-tanya terus karena bank of knowledge-nya di industri pasti lebih banyak. Jadi syuting film ini sangat menyenangkan sekali buat saya karena impian saya untuk membuat cerita film yang ringan, mudah dinikmati, gak usah mikir ribet, itu bisa terwujud dan tentu saja of course bisa bekerja sama dengan orang-orang hebat ini gitu. Nah, kembali ke pertanyaan yang sebelumnya tadi mengenai wishlist pemain, semuanya saya dapat sesuai seperti yang saya mau, kecuali satu orang. Karena terpaksa, kepepet, yaudah deh, dia aja deh. Itu karakter bapaknya Ambar. Yang mana orangnya? Yang mana ya? Ini. Iya, ya udah deh. Gitu. Daripada pengangguran. Iya, kasihan gitu ya. Cuma ya. Membangun dapur. Ya balik lagi, semuanya saya setuju sama tadi dikatain Bro Rama. Semuanya udah God's plan, semuanya udah in place. Jadi makanya syutingnya pun menyenangkan. Dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta Selatan, sutradara sekaligus penulis Ivander Teja Sukmana mengungkapkan bahwa film CLBK merupakan proyek yang telah lama ia impikan. Begitu lamanya, naskah film tersebut bahkan tersimpan selama hampir 1 dekade sebelum akhirnya diproduksi. Di tengah kesibukannya, Ivander Teja Sukmana mengaku puas dapat menyelesaikan film CLBK. Film CLBK menurutnya cukup kompleks, baik pada saat penulisan maupun proses syuting. Lantas seperti apa cerita sang sutradara saat membuat film CLBK yang dibanyak dibintangi pemeran muda dan senior? Selamat siang semuanya, terima kasih atas kedatangannya dan waktunya. Pertanyaan pertama, gimana ide ceritanya ini yang muncul? Kebetulan saya suka film-filmnya Nancy Meyers, film-film yang kayak It's Complicated atau You've Got Mail, yang gitu-gitu, yang kisah-kisah cinta yang ringan, enak dinikmati. Ya, saya suka seperti itu. Kalau Indonesianya Ramadan dan Ramona, Kita Cinta. Oh. Nah itu harus diceritain tuh judul awalnya tuh. Cinta. Me and You Paul. Oh iya, judul awalnya pertamanya bukan CLBK nih, Me and You Pause. Me and You Pause. Jadi itu dua arti tuh, Me and You Pause dulu. Itu mewakili hubungannya si Ambar sama Raka. Tapi Me and You Pause, tapi kalau dibaca tuh menopause. Cuma kayaknya terlalu kompleks ya. Gitu ya. Untungnya diingatkan dan akhirnya kita kembali ke judul yang aslinya, which is CLBK. Sementara itu, co-produser MIR Productions, Vladimir Rama menilai premis Cinta Lama babak kedua menawarkan pengalaman baru bagi penonton. Tidak hanya para pemeran yang tampil memukau, tetapi cerita yang disuguhkan jelas tidak biasa, sebab bukan melulu cinta ala remaja. Sementara eksekutif produser Sunil mengatakan bahwa film CLBK bukan hanya berbicara mengenai cinta, tetapi juga hubungan keluarga yang dalam, di mana setiap generasi menghadapi persoalan hidup dan berupaya mencari jalan keluarnya. Ia memastikan film ini dikemas dengan cerita yang menyentuh tanpa terasa berlebihan. Film CLBK sendiri menjadi salah satu film yang bertabur nama-nama beken yang sudah malang melintang di dunia hiburan.
Selain Slamet Raharjo, Widiawati, Cynthia Mariska, Yusuf Mahardika, Giselma Firmansyah, dan Iska Kivano, film CLBK Cinta Lama babak kedua juga dibintangi Sarah Sechan, Kiki Narendra, Iyang Darmawan, Febri K, dan Anissa Kaila. Film ini mulai tayang di bioskop seluruh Indonesia pada 2 Juli 2026. Jawabannya mungkin lebih pendek dari pertanyaannya. Unik. Karena ini. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Well, pertama kali ketemu dengan Mas Yogi dan Mas Vander, sebenarnya waktu itu ada 3 ya pilihannya. Sebelumnya memang kita sudah putuskan dan saya sudah sampaikan kepada kita jangan bikin film horor dulu. Karena saya kurang tahu teknik-tekniknya horor bagaimana. Bohong deh kalau tanya anak-anak saya penakut. Saya pikir kita stick ke drama yang waktu kita lihat antara 3 dek itu, kita lihat CLBK ini sebagai salah satu yang unik karena ya satu itu sempat disebut tadi kayak lintas generasi dari Akung, Nin, sampai ke yang di ujung sana. Everybody in the movie, setiap orang di filmnya itu ada satu role, ada role yang khas untuk dimainkan, untuk diperlihatkan itu bagaimana masing-masing generasi itu menghadapi sesuatu. Itu yang sangat unik. Yang kedua, yang sering kali saya rasa dilewati ya sama yang penonton itu mengenai keluarga. Dimana kita lihat di sini bagaimana keluarga itu bisa menyatu untuk mendukung, jadi masalah apapun itu bisa ditangani tanpa terlalu besar ribut-ribut. Yang ketiga, romansnya, komedinya, dan flow-nya itu memang itu yang sangat cocok sama target kita waktu itu untuk mulai di film industri ini, dimana kita lihat itu nggak terlalu membebankan pikiran dan hati, tetapi lebih menyenangkan. Waktu kemarin itu kita bicara, kita jangan bikin sesuatu yang sedih tapi menyentuh. Nggak usah bikin sesuatu yang lucu banget tapi membuat hati senyum. Kalau bijinya keluar dikit ya bagus ya. But, yeah. So basically, jadi waktu kita lihat itu kita rasa itu sangat cocok dengan apa yang kita lagi cari, sehingga yang kita sempat dikagetin mereka sudah sangat siap. Jadi dari timnya Mas Yogi dan Mas Vander sudah sangat siap. Begitu kita bilang iya, mereka sudah nggak di Jakarta lagi, sudah di Bandung. So we were like, oh ternyata kita lagi mulai. So okay, let's go. Yeah, keep it flowing. Terima kasih.